Di tengah perkembangan ruang hidup modern hari ini, manusia semakin mudah membangun kota, tetapi semakin sulit menemukan ketenangan dalam hidupnya. Dari kegelisahan ini, tulisan ini lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Perdana Saputra, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Sebagai mahasiswa PWK, saya tentu belajar bagaimana ruang direncanakan, dibangun, dan dikelola untuk mendukung kehidupan manusia. Tetapi semakin saya mempelajari ruang, saya mulai menyadari bahwa ruang bukan hanya soal bangunan, ruang bukan hanya soal jalan, atau tata kota saja. Ruang juga berkaitan dengan bagaimana manusia merasa, berpikir, berinteraksi, bahkan menemukan ketenangan dalam hidupnya. Dari pemikiran itu, saya mengangkat karya tulis ilmiah Al-Quran yang berjudul Spasialitas Cinta, membangun ruang hidup yang menenangkan jiwa dalam perspektif kurikulum cinta. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit makna dari judul ini. Spasialitas berasal dari kata spasial atau ruang. Tetapi ruang yang saya maksud bukan hanya ruang fisik, melainkan juga bagaimana manusia mengalami dan memaknai ruang dalam kehidupannya. Sedangkan cinta dalam tulisan ini dimaknai sebagai rahmah dalam Islam, yaitu kasih sayang yang mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Jadi, spasialitas cinta dapat dipahami sebagai cara memandang ruang hidup bukan hanya sebagai tempat beraktivitas, tetapi ruang yang menghadirkan kasih sayang, keseimbangan, dan ketenangan bagi manusia. Kalau kita lihat kehidupan modern saat ini, perkembangan kota berjalan sangat cepat. Gedung-gedung tinggi terus bermunculan. Teknologi berkembang pesat dan aktivitas manusia semakin padat. Namun di balik perkembangan itu, banyak manusia justru merasa lelah, tertekan, bahkan kehilangan rasa tenang dalam hidupnya. Ruang yang kita tinggali sering terasa sibuk, keras, dan kurang memberi kenyamanan secara batin. Padahal, seharusnya ruang bukan hanya menjadi tempat beraktivitas, tetapi menjadi tempat manusia merasa aman, merasa nyaman, dan damai. Menurut saya kondisi ini terjadi karena pembangunan ruang lebih banyak berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, efisiensi, sementara aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek ekologis seringkali terabaikan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Artinya, penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian. Sumber yang saya gunakan berasal dari tafsir Al-Quran, kajian filsafat Islam, konsep kurikulum cinta, serta teori mengenai spiritualitas, lingkungan, dan ruang hidup manusia. Beberapa tokoh yang menjadi rujukan diantaranya Syed Hussein Nasr terkait spiritual modern, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam penafsiran ayat Al-Quran, serta beberapa kajian mengenai psikologi lingkungan dan ruang humanis. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk melihat hubungan antara nilai-nilai Al-Quran, konsep kurikulum cinta, dan realitas ruang hidup modern saat ini. Dalam Al-Quran, persoalan ini sebenarnya sudah dijelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia.
Ayat ini menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi bukan hanya sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga akibat dari cara manusia memperlakukan kehidupan. Lalu dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Dan Allah meninggikan langit dan Dia telah meletakkan keseimbangan agar kamu jangan melampaui batas dalam keseimbangan itu. Dalam ayat ini terdapat konsep mizan atau keseimbangan. Artinya kehidupan seharusnya berjalan secara harmonis, termasuk hubungan manusia dengan alam dan ruang hidupnya. Ketika keseimbangan itu rusak, maka dampaknya bukan hanya ada pada lingkungan, tapi juga pada kondisi batin manusia. Kalau kita lihat lebih dalam, masalah utama ruang hidup modern sebenarnya bukan hanya soal bentuk fisik kota. Masalah utamanya adalah hilangnya makna dalam ruang itu sendiri. Manusia semakin jauh dari alam, hubungan sosial semakin renggang, dan ruang hidup menjadi semakin individualistik. Padahal dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifah di bumi, yaitu makhluk yang diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Namun dalam praktiknya, ruang sering dibangun tanpa mempertimbangkan nilai tersebut. Disinilah konsep kurikulum cinta menjadi penting. Menurut saya, kurikulum cinta bukan hanya berbicara tentang pendidikan, tetapi juga tentang cara manusia menjalani kehidupan berdasarkan nilai kasih sayang atau rahmah. Cinta di sini bukan sekedar perasaan, tetapi menjadi dasar dalam membangun hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membawa nilai kasih sayang yang bersifat universal. Karena itu, hubungan antara subtema kurikulum cinta dengan artikel saya terletak pada upaya menghadirkan nilai rahmah ke dalam ruang kehidupan manusia. Jika kurikulum cinta berbicara tentang nilai dasarnya, maka spasialitas cinta adalah bentuk penerapannya dalam ruang hidup manusia. Dari sinilah konsep spasialitas cinta saya bangun. Spasialitas cinta adalah cara melihat ruang bukan hanya sebagai tempat fisik, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang membentuk manusia secara utuh. Ruang tidak netral. Ruang bisa memengaruhi bagaimana manusia merasa dan menjalani hidupnya. Ruang yang keras, padat, dan minim interaksi sosial dapat membuat manusia mudah merasa tertekan dan lelah secara mental. Sebaliknya, ruang yang lebih humanis, hijau, dan harmonis dengan alam dapat menghadirkan rasa tenang dan nyaman. Karena itu, dalam konsep ini, ruang hidup yang ideal adalah ruang yang menghadirkan rahmah atau kasih sayang, menjaga keseimbangan, membangun hubungan harmonis dengan alam, mendukung hubungan sosial yang sehat, serta menghadirkan ketenangan jiwa. Dengan kata lain, spasialitas cinta adalah upaya menghadirkan nilai cinta ke dalam ruang kehidupan manusia. Jika konsep ini diterapkan dalam pembangunan kota, maka cara kita memandang ruang akan berubah. Kota bukan hanya menjadi tempat bekerja dan beraktivitas, tetapi menjadi tempat manusia merasa tenang secara batin. Karena itu, keberadaan ruang hijau, ruang publik yang nyaman,
jalur pedestrian yang manusiawi, dan lingkungan yang sehat menjadi sangat penting. Tujuannya bukan hanya untuk estetika kota, tetapi juga untuk kesehatan mental dan spiritual manusia. Sebagai kesimpulannya, krisis ruang hidup modern menunjukkan bahwa manusia sedang mengalami ketidakseimbangan dalam membangun hidupnya. Al-Quran sebenarnya telah memberikan dasar yang jelas melalui konsep rahmah, mizan, dan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Melalui perspektif kurikulum cinta, nilai-nilai tersebut dapat dihadirkan kembali dalam kehidupan modern saat ini. Dan dari situlah konsep spasialitas cinta hadir sebagai cara pandang untuk membangun ruang hidup yang lebih manusiawi, lebih seimbang, dan lebih menenangkan jiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga tulisan ini dapat memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana ruang hidup tidak hanya dipahami sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan spiritual manusia. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.